Halo, aloha semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di Meta's Kitchen. Kali ini kita akan membuat pai buah keranjang. Ini lapisan bawah painya tidak terekam kamera saat dimasukkan dalam pai keranjangnya. Jangan lupa untuk melapisi bawahnya ya. Bismillah. Ini enak banget, kulitnya renyah, yummy, flanya juicy, creamy, manisnya pas. Enak banget, bisa berulang-ulang, mantap rasanya. Sekarang kita buat krim custardnya dulu. Masukkan ke dalam wadah 450 ml susu full cream, 80 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam, 2 butir kuning telur, kemudian masukkan 20 gram maizena, setengah sendok teh vanili cair, bisa juga vanili bubuk ya. Kemudian masukkan juga atau tambahkan 35 gram mentega cair, lalu kita aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, hidupkan atau nyalakan kompor. Dan ini kita terus aduk hingga dia meletup-meletup atau matang, lalu matikan kompor dan tuang ke dalam wadah. Lalu ini kita simpan dalam kulkas. Nah, ini atasnya supaya tidak berkerak atau berkulit, kita lapisi dengan wrapping, plastik wrap ya, supaya dia tidak berkulit nanti. Nah, ini untuk kulit painya, masukkan ke dalam wadah 150 gram mentega, 1 butir kuning telur, 6 gram gula pasir, dan 1 gram garam atau 1/4 sendok teh garam. Nah, ini kita hancurkan atau haluskan. Kemudian tambahkan 250 gram tepung terigu. Ini kita tambahkan secara bertahap sambil terus diaduk dan ia berbentuk seperti pasir atau butiran. Ini terus kita aduk hingga tercampur rata. Ini saya menggunakan tangan saja. Kemudian tambahkan secara bertahap 55 ml air. Ini air biasa saja ya. Sambil terus diaduk hingga kalis. Kemudian kita cetak adonan painya memanjang ini dengan baking paper dan kita roll dengan rolling pin hingga agak tipis. Lalu nanti kita simpan dalam freezer selama 15 menit.
Untuk mencetak pai keranjang kita menggunakan styrofoam dialasi dengan kertas baking paper atau kertas minyak. Ini dalam cetakan yang berbentuk bulat, kita tusuk-tusuk menggunakan lidi membentuk bulatan, lalu nanti kulit painya itu yang sudah diiris atau dipotong-potong tipis kita lingkar-lingkarkan secara bergantian atau zigzag sampai mengelilingi atas lidinya itu ya. Nah, ini kulit painya kita potong memanjang, lalu kita pilin-pilin hingga berbentuk bulatan panjang. Lalu kulit painya ini nanti kita jalin di antara lidi atau barisan lidi itu secara zigzag hingga berbentuk keranjang dan menurut selera atau keinginan teman-teman sekalian ya, berapa tinggi keranjangnya itu. Kita tusuk kulit painya dengan garpu supaya ketika di oven atau dipanggang dia tidak bergelembung. Nah, ini ada sisa adonan pai saya letakkan dalam cetakan pai biasa. Kemudian ini kita olesi dengan kuning telur, 1 butir kuning telur supaya agak mengkilat. Kemudian ini kita panggang di suhu 180 derajat, api atas bawah selama 50 menit. Kemudian ini kita buat agar-agarnya, masukkan ke dalam wadah 1 gelas air dan setengah sendok makan bubuk agar-agar, kemudian tambahkan 3 sendok makan gula pasir. Ini kita masak hingga mendidih. Sebelumnya diaduk rata dulu baru nyalakan kompor. Nah, ini ada buah kiwi, apel, dan pir. Kita potong-potong segitiga. Kemudian setelah selesai kita simpan dalam kulkas. Ini sudah matang kurang lebih 50 menit. Ini kita keluarkan dan tunggu hingga dingin. Kemudian ini untuk custardnya atau pie-nya ini sudah dingin dan kita aduk, kemudian masukkan ke dalam plastik supaya lebih mudah untuk kita isi ke dalam pie keranjangnya. Nah, ini pie-nya sudah dingin, kemudian kita keluarkan dari cetakan. Nah, ini yang pie keranjangnya itu tadi saya tidak terekam, maaf ya, tidak terekam kamera. Itu bawahnya
kita lapisi dengan kulit pie yang berbentuk lingkaran ya. Nah, ini kita sudah cabut lidinya, lalu kita semprotkan flaknya ke dalam keranjang pie-nya. Sudah semua disemprotkan, kemudian kita hias dengan buah-buahan. Untuk finishing akhirnya, kita tambahkan 1 sendok makan atau lebih agar-agar yang sudah kita masak tadi. Nah, inilah hasilnya. Cantik ya. Ini recommended banget buat jualan bun. Ini enak, legit, yummy buat snack box atau semua acara. Ini wajib dicoba. Selamat mencoba dan menikmati.